Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, hari Kamis tanggal 19 November 2020, kita melaksanakan kembali pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, apakah Ananda tadi sholat subuh? Ya, sholat subuh, ingat ya, sholat subuh itu adalah kewajiban Ananda. Nah, lalu Ibu mau tanya lagi nih, tadi sudah sarapan dan sudah sholat duha? Pinter kalau sudah. Yang belum, yuk sholat duha terlebih dahulu. Silahkan pause dulu videonya, lalu Ananda sholat terlebih dahulu. Jika sudah, silahkan Ananda persiapkan pensil, penghapus, dan tema 4-nya. Ya, kalau sudah silahkan dibuka halaman 12. Kita ke pembelajaran keempat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Anandaku, kemarin kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan hak kita, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, silahkan Ananda lihat aktivitas 1 halaman 12. Di sini ada cerita. Ibu akan membacakan ceritanya ya. Hari ini aku membantu ibu menyiapkan makan malam. Ibu akan memasak sup ayam, tumis kangkung, ayam goreng, dan telur. Aku membantu ibu untuk membawa masakan ibu ke meja makan. Sebelum makan, kami mencuci tangan dan berdoa. Aku sangat menyukai telur goreng, sedangkan adikku sangat menyukai ayam goreng. Sementara itu, ayah dan ibu lebih menyukai sup ayam. Kami menghabiskan makanan yang sudah kami ambil. Setelah makan, kami merapikan meja dan mencuci peralatan rumah. Kami bahagia karena dapat mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga tubuh menjadi sehat. Nah, coba lihat dari cerita ini mana saja yang hak dan mana saja yang kewajiban. Coba kalimat pertama. Hari ini aku membantu ibu menyiapkan makan malam. Membantu ibu itu hak apa kewajiban? Ya, nomor 1 adalah kewajiban. Lalu ibu akan memasak sup ayam, tumis kangkung, ayam goreng, dan telur goreng. Itu adalah hak. Terserah ya ibu mau masak apa aja hari itu. Nah, maka dari itu kalimat kedua itu adalah hak. Lalu kalimat ketiga, aku membantu ibu untuk membawa masakan ke meja makan. Nah, itu adalah kewajiban. Lalu sebelum makan, kami mencuci tangan dan berdoa. Itu pun juga kewajiban. Kalau misalkan makan mah harus mencuci tangan dan berdoa. Lalu, aku sangat menyukai telur goreng, sedangkan adikku sangat menyukai ayam goreng. Kalau itu adalah hak ya. Karena kita tidak bisa memaksakan apa yang kita sukai dan orang lain sukai. Lalu, sementara itu ayah dan ibu lebih menyukai sup. Itu juga hak. Kami menghabiskan makanan yang sudah kami ambil. Nah, menghabiskan makanan itu hak apa kewajiban? Kewajiban, karena kita tidak boleh membazirkan makanan ya, tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Lalu, setelah makan, kami merapikan meja dan mencuci peralatan rumah. Itu juga kewajiban. Kami bahagia karena dapat mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga tubuh menjadi sehat. Nah, itu juga merupakan kewajiban. Apa yang harus kita makan itu adalah makanan yang bergizi. Karena kita sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh kita. Nah, tubuh ini harus kita jaga dengan cara mengonsumsi makanan bergizi. Nah, ya, itu adalah dari kalimat itu kita pisahkan antara hak dan kewajiban. Lalu aktivitas 2, karena kalian sudah tahu, sudah ibu contohkan di aktivitas 1, silahkan Ananda pisahkan mana yang hak dan mana yang
kewajiban di aktivitas 2 halaman 12. Dan silahkan nanti tugasnya difotokan melalui Edmodo, dikumpulkannya sampai pukul 8 malam. Lalu kita lanjutkan nih ke aktivitas 3. Aktivitas 3 ini tentang memberikan saran. Memberikan saran itu adalah memberikan pendapat untuk menjadi kebaikan. Ketika kita diberikan saran, kita tidak boleh marah-marah. Nah, di sini ada juga nih teksnya di halaman 13. Yuk, kita baca kembali. Hari ini adalah hari Jumat. Setiap hari Jumat di sekolah Nafa dilakukan senam bersama yang dimulai pada pukul 6.30. 6.30 itu sama dengan pukul 6:30 pagi ya. Nafa dan Ari melakukan senam dengan semangat. Setelah senam, Nafa dan Ari beristirahat. Nafa dan Ari membeli es buah karena terlihat segar dan menarik. Walaupun es yang digunakan sedikit kotor. Nah, akhirnya Nafa dan Ari membeli es buah tanpa mempermasalahkan hal tersebut. Selesai minum es buah, Nafa dan Ari berganti baju, kemudian mengikuti pelajaran sampai bel pulang sekolah. Setelah sampai rumah, Nafa dan Ari merasakan sakit perut. Nafa dan Ari mengalami diare. Diare yang dialami Nafa dan Ari dikarenakan es yang diminumnya mengandung bakteri salmonella. Nah, bakteri salmonella ini adalah bakteri yang menyerang saluran usus. Menularnya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran. Coba sekarang kita jawab nomor 1. Pada hari apa senam bersama dilakukan di sekolah Nafa dan Ari? Hari Jumat. Lalu nomor 2. Jam berapakah senam dimulai? Pukul 06.30. Nah, silakan Ananda tulis ya. Nomor 1 hari Jumat, nomor 2 6.30. Nomor 3. Siapakah yang membeli es buah saat di sekolah? Nafa dan Ari. Lalu nomor 4. Apa yang terjadi pada Nafa setelah sampai di rumah? Diare atau sakit diare. Nomor 5. Apa yang akan kamu sampaikan kepada Nafa bila menjadi kakaknya? Berarti kalau gitu kita akan memberikan saran. Apa ya kira-kira? Sebaiknya atau alangkah lebih baik Nafa tidak membeli minuman yang terkontaminasi kotoran. Pintar, 100 buat Ananda kelas 3. Nah, sekarang coba lihat halaman 14. Di sini kita disuruh pasangkan antara masalah dengan penyelesaiannya. Nomor 1. Selalu makan dengan lauk daging ayam tanpa makan sayur dan buah. Apakah itu baik? Tidak, maka penyelesaiannya adalah konsumsi sayur dan buah dapat membuat tubuh lebih sehat dan bergizi. Pinter. Nomor 2, sakit perut akibat jajan sembarangan. Penyelesaiannya, pilihlah jajanan yang sehat agar tidak sakit perut. Silakan tarik garis ya. Nomor 3, memakan buah apel tanpa mencuci terlebih dahulu. Aduh, tidak dicuci terlebih dahulu. Maka penyelesaiannya, sebelum dimakan buah apel harus dicuci terlebih dahulu agar terjaga kebersihannya. Nomor 4, membuang sisa makanan yang terlalu banyak. Nah, alangkah lebih baiknya makanan dihabiskan. Ambillah makanan secukupnya agar tidak bersisa. Terakhir, makan tanpa mencuci tangan. Cucilah tangan sebelum makan agar tidak ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kenapa sih harus mencuci tangan? Kita kan nggak tahu tangan kita sudah pegang apa. Apakah benda yang kita pegang itu punya bakteri atau virus, kan kita nggak tahu. Makanya kita harus sering mencuci
tangan. Ya, mencuci tangannya harus 6 langkah, jangan lupa. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran kelima. Ada nomor 16. Nah, di sini nomor 16, halaman 16. Di sini ada cerita tentang rumah Nafa. Sudah siap? Sekarang di pembelajaran ini kalian sering mendengar cerita ya? Nggak apa-apa. Oke. Tapi selain mendengarkan, kalian juga bisa mengikuti sambil membaca dalam hati. Yuk, rumah Nafa. Nafa tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Nafa memiliki 1 adik laki-laki. Rumah Nafa berada di tepi jalan dengan halaman yang luas. Ayah Nafa menanam beberapa pohon di halaman, seperti pohon jambu, pohon rambutan, dan pohon mangga. Selain itu, ibu Nafa juga senang menanam cabai, tomat, jahe, sawi, dan serai. Rumah melindungi Nafa dan keluarga dari hujan dan panas. Rumah Nafa juga memiliki jendela sebagai ventilasi udara. Saat musim kemarau tiba, Nafa meminta ibunya untuk membeli AC. Udara yang sangat panas membuat Nafa kegerahan sehingga tidak nyaman. Ibu berkata pada Nafa, seharusnya Nafa bersyukur karena di sekitar rumah masih ada pepohonan. Ibu juga mengatakan agar Nafa melihat orang-orang yang tidak memiliki rumah, tetapi mereka tetap bahagia. Nah, rumah ini selain untuk melindungi dari hujan dan panas, dipakai juga oleh kita untuk beristirahat. Nah, istirahat ini juga membuat tubuh kita untuk menjadi lebih segar. Nah, tidur ini merupakan kewajiban untuk setiap manusia karena kita bisa beristirahat ini untuk menjadikan tubuh menjadi segar. Nah, sebaiknya anak-anak seusia kalian itu tidurnya tidak kurang dari 8 jam. Kenapa? Karena kalian masih dalam masa pertumbuhan. Nah, kalau misalkan kurang dari 8 jam, masa pertumbuhan kalian itu berarti berkurang. Nah, kalau gitu, kalau misalkan kalian harus bangun pukul 5 atau setengah 5 di pagi hari, maka kalian tidur itu harus pukul berapa? Kita hitung mundur. Harus berapa tadi? 8 jam. Berarti 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9. Jadi maksimal pukul 9 malam itu kalian harus sudah tidur ya, untuk mengistirahatkan tubuh kalian dari berbagai aktivitas yang kalian sudah lakukan di pagi hari, agar nanti paginya kalian bisa segar dan pertumbuhan saat kalian tidur itu tidak terganggu. Jadi lebih baik jangan begadang, apalagi begadangnya dengan bermain games. Lalu karena rumah itu kita sudah bersyukur punya rumah, ada ventilasinya, kita juga harus bersyukur. Kenapa? Kita juga tidak boleh memakai pemasangan AC yang berlebihan. Kenapa? Karena AC itu memakai listrik. Listrik itu bisa membuat pemanasan global kalau misalkan tidak digunakan sebaik-baiknya. Maka penggunaan AC juga harus kita minimalisir. Nah, di aktivitas 2 halaman 17 di sini kalian diberikan atau disuruh untuk membuat kalimat saran. Ingat, kalimat saran itu diawali dengan sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Risa. Nah, di sini ada permasalahan contoh nomor 1. Ibu sedang memasak dan meninggalkan adik yang tidur, tetapi tiba-tiba adik terbangun dan menangis. Ria tidak mendekati adik yang menangis. Ria sibuk bermain sendiri. Maka saran yang baik adalah alangkah lebih baik atau seharusnya Ria mendekati adik yang menangis, tidak
sibuk bermain sendiri. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 silahkan Ananda kerjakan masing-masing. Nanti tugasnya difotokan dan dikirimkan melalui Edmodo. Ibu tunggu sampai pukul 8 malam. Jadi tugasnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama aktivitas 2 halaman 12 dan yang ketiga aktivitas 2 halaman 17. Silahkan Ananda kumpulkan. Jika Ananda ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan ke wali kelas masing-masing. Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.